lihat kita kan tidak boleh pakai uang. Iya. Nah selama ini seringnya sih pakai uang gitu. Nah, berarti yang saya belakang itu bagaimana hukumnya? Iya. Apa supaya bertanya itu? Apa? Kita nggak tahu dimampu sama Allah. Tapi kalau kita mau niat untuk apa namanya buat bersih, kita apa namanya dobelin nggak pakai. Tapi insya Allah dimampu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita apa banyak tanya. Ya nggak boleh di dalam mazhab kita tidak boleh, tidak ada khilaf di dalam mazhab kita apa namanya zakat fitrah itu harus makanan pokok, nggak boleh berupa uang. Makanya tadi caranya begitu, ambil nyiapin beras ya. Jadi ketika nanti orang nggak sempat beli, tinggal belinya diambil ya dengan seharga dari beras tadi. Nah, transaksi niat yang pas sudah jadi beras tadi. Insyaallah apa kita tobat sama Allah. Nah, kita mau bayar silakan, mau kita kodok silakan. Ya, lebih bagus kalau kita mau kodok silakan. Jumlahnya atau lebih udah terserah kita. Sebanyak ini, saya yakin ini. Ya, paham. Insyaallah kita dimampu sama Allah, karena kita nggak tahu. Cuma sebenarnya sih kita harus banyak nanya, ya karena kita hidup di Indonesia ini banyak ulama, banyak apa namanya banyak guru, karena kita ini malu bertanya aja. Tapi insya Allah kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, semoga Allah apa namanya ampuni kesalahan kita. Gitu aja. Ada lagi? Ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah zakat fitrah. Nah, Di Indonesia ini kan tidak berada Pak. bukan di Indonesia, di mazhab Imam Syafi'i semuanya. Nah. Jadi selama ini saya melihat apakah ini kalau dengan uang tadi harus bilang harus beli ambil atau dengan syarat berasnya ini buat syarat aja atau harus beli harga yang mau disyaratkan tiga orang Ya beli ya seharga itu. berarti ambil harus menyiapkan beras. Iya. Jadi ambil nyiapin biasanya ambil itu siapin buat satu orang diplastikin gitu kan. Nanti tinggal mana buat 3 orang nih, udah siapin 3 bungkus. Selama ini kan kami lihat cuma syarat aja. Karena boleh. Iya, karena niatnya itu kita pas saat niat keluarin zakat itu berupa beras tadi. Terima kasih. Apa mungkin saya pilih lagi, terus lagi berarti alhamdulillah nih mudah-mudahan kita semua bisa ini nih dapat untuk zakat nih, ilmu zakat nih. Mungkin benar ya Pak Rahman bilang kemarin itu mungkin sebagai syarat. Jadi misalkan satu keluarga 5 orang kita cuma ngambil satu misalkan gitu, tapi niatnya buat sekeluarga gitu. Ini ya Pak Rahman ya. Enggak, harus jumlah sama. Sejumlah sama. Iya, makanya di plastik-plastikin kan. Satu orang itu 3 orang, jadi 3 plastik tinggal ngambilnya enak. Paham ya? Ada lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu di atas? Oh kan saya nanya Bim. Boleh. Soalnya ibu mau tanya ibu. Oh ibu ada ibu? Ibu suaranya. Nggak dengar apa? Nyalain mic-nya. Nyalain mic-nya kalau mau nanya. Boleh sekali ibu. Boleh. Kiri. Nanyanya kapan turun THR? Dua pertanyaan mungkin Bim. Boleh. Apa ya? Tadi soal jimat Bim. Ini apa musafir itu ada kelonggaran untuk puasa atau enggak Bim? Ya. Ada kelonggaran. Misalkan nih seseorang itu melakukan perjalanan keluar kota gitu ya, misalkan ke Marhalah ya, dua marhalah. Iya. Itu sekitar 80 kilometer ya, misalkan ke Bali dah, misalkan gitu. Masuk bulan puasa, dia ngambil nggak puasanya itu, ngambil nggak puasa, emang niat nggak puasa dah gitu. Nah di bulan Ramadan itu pasangan itu
jimat nih melakukan hubungan suami istri gitu. Nah itu kena denda apa gimana nih Din? Kalau yang dinamakan kafarat itu dia batalnya benar-benar karena jimat, bukan karena makan dan minum. Nah, dia batalin puasanya, dia rusak puasanya dengan langsung jimat. Tapi kalau dibatalin dengan minum, makan dulu, enggak, kan sudah rusak puasanya. Udah batal gitu ya, udah batal. Dia yang dinamakan kena kafaratnya sengaja dia puasa siang-siang dia belum makan belum puasa langsung bini diajar. Nah, itu kena kafarat. Ya, gitu. Sama jangan gini juga kali ini. Ya, kalau begitu biasanya agak panjang nih. Kalau bapak lahir nggak panjang. Sama mungkin masih berhubungan di bulan Ramadan itu tadi tentang zakat, ini tentang malam Lailatul Qadar gitu. Malam Lailatul Qadar itu kan mungkin dari setiap kita pengen dapat malam Lailatul Qadar gitu, dan yang kita tahu kan sepengetahuan kita itu malam Lailatul Qadar itu malam ganjil di 10 terakhir gitu ya. Ya sifatnya rahasia gitu. Nah mungkin kenapa makanya banyak orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mungkin lebih ditingkatkan ibadahnya gitu, misalkan kayak iktikaf gitu, lebih meningkatkan baca Qur'annya gitu. Nah, apa emang maksudnya Lailatul Qadar itu apa emang turunnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, atau memang sebenarnya di bulan Ramadan gitu, dan apa nih yang dari kita ini sebagai umat Rasulullah untuk bisa dapetin itu malam gitu. Jaga, tanya jaga. Kalau nggak salah tahun lalu ada pernah bikin itu ya di rumah ya tentang masalah Lailatul Qadar. Waktu itu gua nggak nyambung ya. Jadi ada hikmah daripada Lailatul Qadar. Dulu Lailatul Qadar itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk diumumkan kalau mau turun malam Lailatul Qadar. Jadi misal malam ini Lailatul Qadar, Nabi dapat wahyu dari Allah. Wahai Rasulullah, malam ini Lailatul Qadar sampai ke sahabat-sahabatmu supaya menghidupkan malam. Suatu ketika, ya, nanti kita cerita tentang malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah rahasiakan? Suatu ketika Nabi nggak dikasih tahu, ya maksudnya Nabi tahu tapi Allah perintahkan jangan kasih tahu apa malam Lailatul Qadar lagi sampai hari kiamat. Nabi tanya kenapa ya Allah? Karena saat itu ada 2 sahabat Nabi berselisih, sahabat manusia, betul ya? Ada salahnya, ya manusia sahabat. Jadi salah paham, musuhan. Nah, gara-gara sahabat tersebut musuhan, maka Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Ini hikmah daripada yang kita bisa petik daripada malam Lailatul Qadar adalah, coba bayangkan, gara-gara perselisihan, ya, efeknya sampai hari kiamat kita merasakan kita tidak tahu malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Di dalam Islam ini Allah benar-benar murka sama orang yang berselisih, bermusuhan, ya. Bermusuhan ini Allah paling murka, paling sumpah. Karena Allah sudah jadikan Nabi Muhammad turunkan untuk menyatukan, jangan kita memisahkan. Apalagi hal-hal sepele. Nah, tetapi hikmah daripada Allah rahasiakan, ya, setiap Allah berikan sesuatu atau turunkan sesuatu atau Allah sembunyikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah yang kita bisa petik adalah supaya kita husnudzon sama Allah. Husnudzonnya gimana? Kita husnudzon malam ini malam Lailatul Qadar. Jadi kita hidupin. Kalau seandainya malam ini bukan malam Lailatul Qadar, ini hebatnya Allah, ini rahimnya Allah, rahmatnya Allah.
Kalau kita khusnudzon sama Allah, malam ini malam Lailatul Qadar, contoh Pak, malam ini kayaknya malam Lailatul Qadar. Terus kita hidupkan malam ini, ternyata bukan malam Lailatul Qadar. Ketahuilah bahwa malam ini kita dapatkan pahala sama seperti pahala malam Lailatul Qadar. Tuh, enak kita punya Tuhan. Paham? Nah, artinya apa? Kita diperintahkan sama Allah khusnudzon dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita khusnudzon setiap malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Kita dapat 30 malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar yang tahu Allah, cuma kebanyakan ganjil. Ini penafsiran apa yang banyak yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, ulama kan diberitahu sama Allah, tapi diberitahu yang pertamanya mereka untuk merahasiakan. Ya, dari malam Lailatul Qadar mereka tahu, dan mereka terus tiap malam hidupkan malam tersebut. Ya, artinya tidak tahu. Kalau kita ingin dapetin malam Lailatul Qadar, ya dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita hidupkan malam tersebut. Udah pasti dapat. Kalau tanya akhir ataupun awal, kami nggak tahu. Nggak ada yang tahu, yang tahu Allah. Gitu, kalau ada apa namanya, kita nggak ada yang tahu semua. Gitu. Jadi gimana caranya kiat-kiatnya? Ya setiap malam kita hidupkan malam tersebut dengan ibadah, maka kita pasti dapat malam Qadar. Dan setiap malam kita khusnudzon sama Allah, malam ini malam Lailatul Qadar, sehingga kita dapat pahala 30 kali malam Lailatul Qadar. Enak kan? Tinggal apa? Khusnudzon, gampang. Tapi khusnudzon dengan ibadah, jangan khusnudzon, wah malam ini malam Lailatul Qadar, udah kita tidur. Nah, itu bukan khusnudzon itu. Ya, khusnudzon itu dengan perbuatan tindakan kita. Oh malamnya malam Lailatul Qadar, anak ngajian, anak mau baca Quran, anak mau sholat, gitu. Amin. Jangan kita hidupkan dengan game. Pas malam Lailatul Qadar, pas kita main game. Oh, Allah catat kita main game selama 83 tahun. Pas malam Lailatul Qadar kita lagi gibahin orang, lagi ngomongin orang. Allah catat kita gibahin orang selama 83 tahun. Selesai. Satu kali kita gibahin orang aja pahalanya panjang banget, dosanya panjang banget. Dosanya berlipat-lipat, apalagi 83 tahun kita gibahin orang. Jadi apa namanya, kita hidupkan setiap malam, maka pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Kunci kita hidupkan aja setiap malam, walaupun cuma 10 menit, 20 menit. Ya. Bangun sahur, sholat tahajud, kesempatan kita, ya walaupun 2 rakaat. Nah, kalau tahajud, ya disunahkan tidur dulu. Tapi kalau kita nggak tidur, dia mulai namanya niatnya. Sholat sunnah dia mulai. Tapi kalau udah tidur, kita sholat sunnahnya niatnya tahajud. Gitu, maaf. Bangun setengah 3, sholat 2 rakaat. Ya tahajud. Tutup dengan witir. Tadi dari witir 3 kan, sholat lagi witir 2 rakaat boleh. Ya. Kalau Nabi witirnya 11 rakaat. Itu yang dilazimkan Nabi, witirnya 11 rakaat. Silakan. Tadi udah 3, tinggal nambahin. Nambahin 8 rakaat. Kalau Nabi setiap hari, setiap malam 11 rakaat witirnya aja, belum sholat malamnya, belum yang lainnya. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya. Masalah zakat fitrah tadi. Ya. Selama ini kan kita di sama masjid itu sama amir masjid dipatok namanya boleh zakat beras 2,5 kilo ya. Atau uang dipatok namanya tahun ini namanya sekian. Kemudian sama amir setelah tersebut baru diberikan beras. Itu boleh apa enggak? Kalau di dalam sahnya mazhab kita niat itu dalam bentuk beras. Kalau namanya kita niat ngasih uang, Nggak niat bisa. beras, kemudian ini nggak bisa atau nggak bisa. Jadi kita namanya Beras. sebagai amil masjid itu harus menyediakan beras. Iya, beras. Harus punya beras. Kemudian dia Iya. Gitu. Ya, banyak kan makanya nggak tahu, makanya gurunya belajar. Ya karena niatnya kita mual itu saat niat itu kita berupa beras. Makanan pokok bukan beras ya, artinya makanan pokok.
Karena zakat fitrah itu makanan pokok. Jadi ketika kita niat, ya ada makanan pokoknya, bukan uang. Uang kan bukan makanan pokok. Emang ada yang makan uang di sini? Digaduh. Padahal kita selama ini kebanyakan itu uang baru nanti sama ambil di Iya. gimana ya? Ya makanya itu dia, kita ambil harus tahu, makanya kan belajar ambilnya harus tahu, kita harus tahu, ini pentingnya belajar. Ada di majelis, pentingnya buka kitab. Ya. Begitu. Jadi ketika kita niat itu ada berasnya. Ya. Karena di dalam kaidah niat qasdusain muqtaniran bi fi'li. Maka doatul terdapat biasanya tuh dalam kaidah niat di dalam mazhab adalah niat itu dibarengi dengan perbuatan, kecuali puasa. Niatnya malam, puasanya pagi kan. Kita puasa. Sholat juga begitu kan, sholat niat langsung sholat kan. Kamu kan kita niat sekarang sholatnya ntar malam. Kecuali waktu isya tapi ntar jam 10 baru sholat isya. Kan nggak mungkin. Ketika kita ngeluarin niat zakat juga kan dibarengi dengan makanan tadi pokok. Nah itulah makanya wajib ada berasnya. Karena di dalam kaidah an-niyatul qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Wa mahallu hadil wa talafat bi asma. Niat itu dibarengi dengan perbuatan dan tempatnya niat di hati, wajibnya di hati, dilafazkan adalah hukumnya sunnah. Terima kasih. Ya apalagi zaman sekarang makin digampangin kadang di perkantoran itu karena ini pakai QRIS jadi. Oke, alhamdulillah buku kita malam ini mudah-mudahan itu tadi ya Bapak semua maksudnya afdolnya buat zakat fitrah itu beras gitu apa yang kita makan. Memang wajib bukan afdol. Oh wajib malah bukan afdol lagi wajib gitu. Itu makanan pokok. Ya, zakat fitrah itu makanan pokok. Ya, jadi wajib di mazhab kita itu berupa makanan pokok itu dibahas tadi. Karena uang bukan makanan pokok. Begitu. Kalau zakat mal baru uang. Ya. Gitu. Walaupun di mazhab lain ada, cuma kan ini mazhab Imam Syafi'i di Indonesia. Ya kan? Ada yang mengatakan masih boleh, cuma mazhab Imam lain dan lemah. Ya. Kita di mazhab Imam Syafi'i mutlak semuanya ulama mazhab Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah dengan uang. Jadi makanya amilnya begitu tadi, begitu orang yang nggak sempat beli beras, amil siapin tuh kantong-kantong tuh, ya, terus dia datang, ya, ngasih duit berapa orang, 5 orang, ngasih duitnya ngambil, ngasih berasnya 5, baru niat pegang berasnya. Gitu. Ya, paham? Ustaz nanya untuk zakat fitrah beras gitu ya, apakah disesuaikan dengan beras nilainya gitu ya? Taruhlah saya makan beras yang seharga 15.000 seliter gitu. Sedangkan diambil taruhlah yang 10.000 beras bulog gitu ya kasarnya gitu. Ya kasarnya nih. Ya harus beras terbaik, kita mau ngasih orang masak berasnya jelek. Iya. Nggak bener ngasihnya setahun sekali lagi. Itu pelitnya keterlaluan. Ambilnya harus nyiapin beras bagus. Iya, ambilnya jangan gitu-gitu juga. Beras buruk, kalau beras-beras ini lagi beras subsidi gratis. Jangan juga begitu. Kita mau ngasih orang, hormatin orang. Ya, manusia kan manusia. Ya. Maka kita pakai beras yang mahal, begitu ngeluarin jangan kita berasnya paling murah yang banyak putunya. Ini buat dimakan orang miskin. Ya, biar dia senang apa yang kita makan setiap hari dia ngerasain. Ya, begitu ya, paham ya? Nasi beras yang terbaik, beli, ambil nih. Boleh kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang batasan perjalanan yang diperbolehkan berbuka puasa. Marhalakan 2 marhalah sekitar 84 kilo ya, di atas 84 kilo. Itu perjalanan pakai mobil apa? Ya pokoknya jaraknya tempuh. Jarak tempuh. Gitu.
ke atas, 84 ke atas. Bukan yang mengatakan di bawah itu tapi lebih murah 84 ke atas. Cuma kalau kita bisa puasa ya puasa, gitu. Kalau memang kita harus batal nggak apa-apa. Tapi kalau bisa puasa ini nggak apa-apa. Kalau kita buat puasa lebih abdul. Soalnya kenapa? Ini bulan agung, sayang kalau kita nggak puasa gitu. Memang dapat izin, tapi kan kita lewat bulan agung kita nggak puasa gitu. Kalau masih kuat kan sekarang ada mobil AC enak gitu. Bukan kalau yang usaha dulu zamannya Nabi pakai ontak, pakai keledai, begitu. Ya boleh, tetap boleh. Cuma kita maksudnya kalau masih bisa puasa, puasa. Oh gitu. Ya harus belum 80 Begitu. Ya, lagi boleh? Kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal zakat yang baik. Ini kebetulan saya kemarin itu sudah SK dari pemerintah, sudah dari kecamatan, sudah sebagai amil, sudah terdaftar, sudah dari Basnas Ketemu. Yang saya tahu sesuai apa kita ikuti aturan pemerintah itu kan sudah menjadi kebiasaan umum gitu, bahwa zakat sudah hampir beberapa tahun ini memang ada sebagian dengan uang itu lebih. Nah, kemudian apakah ini cukup lama atau gimana? Kebetulan saya diundang mengatasnamakan Pak Amil dari beberapa masjid mewakili Kecamatan Gunung Sari. Kayak cek itu. Jadi saya nggak nanya masalah untuk dengan zakat kita uang atau apa. Tapi ada satu pertanyaan dari pihak juru waktu itu kembali kepada panitia. Tapi akhirnya saya nggak banyak nanya juga. Saya kira-kira apakah ini kan kita berpatok mayoritas kita di Indonesia Imam Syafi'i, cuma kan di pihak pemerintahan seolah-olah tidak memberikan satu statement seperti itu gitu. Jadi akhirnya kita nih rancu juga kan. Yang kita tahu kan zakat ya kalau uang itu uanglah senilai sekian, kalau 3,5 meter sekian. Kira-kira secara syariat hukumnya yang mana yang harus kita ikuti nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita mau ikutin ulama, mazhab Syafi'i. Karena di mazhab Syafi'i muktamad, tidak ada satupun yang membolehkan di mazhab Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah dengan uang, karena uang itu bukan makanan pokok. Jadi harus bahan pokok, makanan pokok. Ya kita ikutin mazhab karena harus selamat. Karena jelas di mazhab ini muktamad, tidak ada khilafiyah, tidak ada apa namanya, tidak ada yang mengatakan masih boleh. Kalau masih ada khilafiyah, masih Anda mau ikut ini silakan. Nanti kalau ada yang dosanya nanggung mereka. Tapi di mazhab kita muktamad. Jadi harus dengan beras makanan pokok, karena uang bukan bagian daripada makanan pokok. Ya. Jadi berupa makanan pokok, ikutin ulama, ikutin salaf, ikutin apa orang-orang terdahulu lebih aman. Karena ini masalah kewajiban. Ya, jangan sampai kita apa namanya yang wajib gugur kewajiban kita kesalahan. Ya tadi caranya begitu. Kita siapin beras, kita beli beras, nyiapin beras. Ya, kota-kota ini pasti kita jadi gak ribet. Aneh belum sempat beli beras, ya kita buat berapa orang zakat? 5 orang, siapin 5 orang, kasih duitnya terima. Ya, dengan akad saya beli beras. Akadnya saya beli beras. Dan terima niat saat itu. Udah kasih nama lagi. Selesai. Berarti emang kuncinya di panitia zakat. Iya. Jadi mungkin mudahin juga orang yang mau zakat karena dia bawa duit aja gitu ya dari panitia dan ambil dia deh yang udah nyiapin apa Berasnya juga panitianya nyiapinnya bagus. iya bagus.